Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Masailul Jahiliyah. Qala al-mu'allif rahimahullah, as-sadisata asyrata, masail atau problem yang ke-16. Sudah banyak berarti kita ambil, alhamdulillah. Ya, begitulah ilmu, diambil sedikit demi sedikit, dibaca ulang lagi dari yang pertama tentang apa, yang kedua, yang ketiga. Tujuannya sekali lagi kita mengetahui yang jelek, bukan supaya kita mengerjakannya, tidak, tapi supaya dia hati-hati, punya rem untuk menahan agar tidak terjatuh ke dalamnya. As-sadisata asyrata, masail yang ke-16. I'tiyaduhum amma atahum minallahi bikutubis sihri atau sahri. Soalnya sihri. I'tiyaduhum artinya mereka menukar atau mengganti. Amma atahum minallah, dari apa yang telah datang kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala, itu berupa petunjuk, berupa hidayah, diganti dengan kitab-kitab sihir. Ini kebiasaannya orang-orang Yahud. Telah datang kepada mereka Taurat, begitu juga ahlul kitab seperti Yahudi dan Nasara, telah datang kepada mereka al-haq, kebenaran, tapi malah mereka menukarnya dengan kitab-kitab atau buku-buku tentang sihir. Kama dzakarallahu dzalika fi qawlihi, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal tersebut pada firman-Nya. Allah katakan, nabadza fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballah wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Nabadza artinya membuang, melempar. Pelakunya siapa? Fariqun, sekelompok. Sekelompok ini diperjelas lagi, minal ladzina utul kitaba, dari orang-orang yang telah mereka diberi Alkitab, yaitu Injil dan Taurat. Atau kalau silsilahnya, urutannya Taurat dulu baru apa? Injil. Jadi mereka membuang, apa yang mereka buang? Kitab Allah, itu kitabullah, Taurat dan Injil. Ayat ini menceritakan tentang kasusnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Padahal di dalam Taurat, di dalam Injil, Allah kabarkan tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenabian Muhammad ibn Abdullah. Ya, mereka kenali betul namanya siapa, bagaimana sifatnya, bagaimana karakternya, apa risalah atau dakwah yang beliau emban. Bahkan mereka sangat ngerti, melebihi anak-anak mereka sendiri. Ya, saking mereka mengharapkannya datang nabi terakhir yang akan membawa mereka ke dalam kemenangan, sampai betul-betul memahami, mengenali, bahkan melebihi anak-anak mereka sendiri. Tapi ternyata kenyataannya malah nabadza, membuang itu semua. Wara'a dhuhurihim, di belakang punggung-punggung mereka. Ya, ini istilah membuang, membuang ke belakang itu. Ya, walaupun bisa juga membuang ke depan dan seterusnya. Tapi ini takbir atau ungkapan ketika orang menolak, membuang. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak pernah mengetahui, tidak mengerti. Padahal dia tahu yang hak, apa yang ada di dalam Taurat dan Injil yang Allah kabarkan tentang Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata malah diapain? Dibuang, dilempar, dicampakkan. Wara'a dhuhrihim dharaf,
Wara'a artinya di belakang. Berarti dzaraf ya makan di belakang. Punggung-punggung mereka ka'annahum la ya'lamun. Seakan-akan mereka tidak pernah mengetahui, tidak pernah mengerti. Padahal ya apa yang mereka miliki dari Taurat dan Injil ya semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan dua ayat ini, ketika mereka membuang ya kitab mereka, akhirnya Allah Subhanahu wa taala uji mereka. Dengan sebab kekafiran mereka, kekufuran mereka, penolakan mereka, akhirnya Allah Subhanahu wa taala uji mereka dengan kebatilan. Makanya ayat setelahnya wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan syaitan-syaitan kepada mulki Sulaiman, itu Raja Sulaiman atau kerajaan Sulaiman. Apa dia? Sihir. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, musibah, bencana. Disebabkan apa yang mereka lakukan. Makanya ada kaidah, kullu man a'rada 'anil haqq fa innahu yubtalu bil batil. Setiap orang yang berpaling dari al-haq, maka dia akan diuji, difitnah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang batil. Ini ada madu gitu misalkan, ditolak sama dia, maka Allah akan uji dia untuk memakan sesuatu yang rusak, racun dan seterusnya. Ini ada Al-Quran, ini ada hadis, tapi tidak dipelajari, maka Allah akan uji dia dengan membaca kitab-kitab yang tidak bermanfaat untuk dia. Ini sunnatullah kauniyah. Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha hikmah. Ini kaidah buat kita. Inilah kelakuannya orang-orang jahiliyah. Ketika sudah mengetahui al-haq, kemudian tidak dia pegang, tidak dia kerjakan, tidak dia dakwahkan, maka yang terjadi adalah Allah akan uji dia dengan kebalikannya. Assalamualaikum. Ya, ini buat pelajaran kita semua. Ini termasuk problem yang besar yang terkadang menimpa setiap kita. Mungkin dia belajar di pondok, belajar nahwu, belajar sharaf, ya zahirnya saja duduk dia bermajelis, tapi di luar sana ternyata dia tidak punya kepedulian untuk mempelajarinya, menghafalnya, ya menerapkannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala uji dengan bacaan-bacaan yang tidak bermanfaat untuk dia. Entah dia malah baca komik, ya, entah dia malah baca novel, entah dia malah baca ya sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Ini ya fitnah, ini bencana, ini musibah disebabkan mereka membuang al-haq. Mereka berpaling dari apa? Al-haq. Jadi jangan dianggap sepele, itu iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika orang-orang ahlul kitab malah beralih kepada dunia persihiran, ya dunia yang di situ disebut magic dan seterusnya, disebabkan karena mereka memang membuang Taurat, membuang Injil di belakang punggung-punggung mereka. Padahal mereka sudah mengetahui ya bahwasanya apa yang ada di dalamnya itu adalah hak. Nah, ini sekali lagi problem masail yang ada di masa jahiliyah. Ketika dia tahu tentang keutamaan tauhid, tapi malah tidak diamalkan, tidak didakwahkan, akhirnya Allah uji dia dengan apa? Ya berbagai macam bentuk kesyirikan, baik syirik besar, syirik kecil, ya kemunafikan dan seterusnya, disebabkan dia membuang nilai-nilai apa? At-tauhid. Ya akhirnya disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak berbobot gitu, perkara-perkara yang sifatnya mungkin secara kualitas ilmunya itu jauh, bahkan di situ mungkin ada toleransi besar. Akhirnya dia sibuk dengan mungkin rumah tangga, ya sibuk dengan masalah parenting, sibuk dengan masalah pengobatan. Ketika apa? Nilai-nilai tauhid tidak diajarkan ya di dalam dakwahnya. Bukan berarti kita tidak mementingkan atau tidak butuh kepada parenting, kepada tarbiyah, kepada apalagi keluarga, kepada pengobatan, butuh. Tapi kalau ini terus yang dikaji, kemudian porsi tauhidnya dikurangi, ya misalkan dari perbandingan persentase, ya 80% lebih masalah
pengobatan misalkan. Tauhidnya selip-selip aja dikit-dikit. Akhirnya apa? Orang tersibukkan, diuji oleh Allah dengan perkara-perkara tersebut. Ya, dipalingkan dari nilai-nilai tauhid yang hak, nilai-nilai iman yang manis rasanya. Jikalau ya dia betul-betul memahami ini, fokusnya di sana, ya insyaallah taala Allah akan mudahkan urusan dia, baik parentingnya, tarbiyahnya, ya mungkin tijarahnya dan seterusnya. Itu barokah dari seorang mempelajari nilai-nilai apa? At-tauhid. Ya, tapi lihat bagaimana ketika ini dibuang nilai tauhidnya, akhirnya banyak terjerumus ke dalam kesyirikan. Ini musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, menganggap perkara ini enggak masalah. Yang penting dia sudah bersyahadat, yang penting dia sudah sholat, puasa, haji. Ya, padahal yang dikerjakan adalah pembatal keislaman yang besar. Beribadah kepada selain Allah, minta kepada Ali, Hasan, Husain, Badawi, minta kepada Abdul Qadir. Dia datang ke kuburan untuk tawasulan, ngalap berkah dan seterusnya. Dianggap perkara itu sepele, perkara itu ya tidak membatalkan keislaman ya orang yang masih muslim. Kenapa? Karena memang tidak memperhatikan, punya fokus besar terhadap nilai-nilai tauhid. Akhirnya Allah palingkan dia kemana? Ya menjadi pendukung, ya penyokong besar kesyirikan dan kekufuran. Nasallallahu ya. Nasallallahu. Ya, antum lebih sibuk dengan nahwu, dengan sharaf. Boleh belajar nahwu, belajar sharaf. Itu menjadi alat untuk memahami Al-Qur'an, memahami apa? Hadis. Tapi kalau orang dianggap sukses, dianggap berhasil menuntut ilmu kalau sudah bisa nahwu sampai alfiyah. Ya kalau belajar usul fikihnya sampai apa? Muzakkirah. Kalau belajar ininya sampai ini dan seterusnya, baru dianggap apa? Sukses. Kalau bisa cari hadis, kemudian takhrij, kemudian bisa menilai hadis, berarti ini top. Jangan dikira. Bisa jadi ini bentuk apa? Musibah. Ketika dia memalingkan dari nilai-nilai apa? Tauhid. Padahal ini yang prioritas utama. Ya, yang gampang sekali dipelajari, tapi memang banyak babnya. Tapi ketika ini dipalingkan, ditinggalkan, akhirnya Allah sibukkan dia dengan perkara yang lainnya. Masalah ya. Masalah. Ini jadi kaidah, barang siapa yang dia berpaling dari al-haq, maka Allah akan uji dia ya terhadap perkara-perkara yang apa? Batin. Ya, dan terkadang sekali lagi ini bisa menimpa kita di zaman sekarang. Walaupun jahilah sudah dihapus, tapi perangainya terkadang masih ada, masih muncul di satu tempat, di satu masa, di satu zaman. Maka pahami karakternya. Itu apa? Membuang al-haq, meninggalkan al-haq. Maka Allah akan uji dia kepada perkara-perkara yang apa? Batil. Dia meninggalkan sunnah, maka Allah akan uji dia ya dengan mengerjakan perkara-perkara bid'ah. Dia tinggalkan tauhid, Allah akan uji dia dengan perkara-perkara apa? Syirik. Ya, dia tinggalkan ta'ah, ketaatan kepada Allah, maka Allah akan uji dia dalam perkara-perkara maksiat. Ini sudah otomatis sudah. Karena cuma dua gerbongnya. Kalau dia nggak masuk ke kanan, akan masuk ke mana? Kiri, nggak bisa di tengah. Sebagaimana konsep iman. Ya, kalau iman nggak diambil, maka lari ke mana? Kekufuran. Tidak akan bergabung antara iman dengan kekufuran. Ya kita bicara dengan masalah yang besarnya ya. Karena iman juga ada yang pretelannya. Yang kalau dia kerjakan tidak merusak iman dia, tapi bisa mencoreng, mencacati iman dia. Kita berbicara tentang yang besarnya, kufur besar, begitu juga asal iman. Kalau ini tinggalkan, maka akan beralih ke mana? Kekufuran dan seterusnya. Ya, jadi kaidah ya bahwasanya ini perkara jahiliyah mengganti sesuatu apa yang datang kepada mereka dari al-haq, akhirnya Allah uji, Allah ya beri dia fitnah dengan perkara-perkara yang apa? Batin. Nasallallahu ya. Ya, padahal di dalam Taurat dijelaskan tentang Nabi Muhammad, begitu juga dalam Injil, tapi malah dia cuekin, dia nggak peduli. Akhirnya Allah uji dengan belajar ilmu-ilmu apa? Sihir. Al-Quran ada, hadisnya ada, tapi tidak diambil. Akhirnya Allah uji dengan ilmu kalam, ilmu filsafat. Ya. Kemudian kitab-kitabnya para ulama ada jelas gamblang, dia tidak pakai, dia tolak. Akhirnya dia pilih apa? Kitab-kitab orang-orang yang di sana mengandung penyimpangan dan seterusnya.
Kitabnya Syekh Fauzan banyak. Ya, kitabnya Syekh Abdul Aziz Rajihi banyak. Kitabnya Syekh Barrak banyak juga, udah hampir 90-an umurnya. Ya, menjelaskan tentang konsep iman, tauhid. Ya, kitab-kitab yang Syekh bin Baz masih ada sekarang. Bisa dibaca. Atau mufti sebelumnya Syekh Ibrahim ibn Muhammad, banyak kitab-kitabnya. Ya, kitab-kitabnya cucu-cucunya Syekh Muhammad ibn Wahab menjelaskan tauhid itu banyak. Kenapa ini tidak dipakai? Akhirnya Allah uji dengan apa? Kitab-kitabnya ulama-ulama yang menyimpang dalam masalah at-tauhid dan iman. Seperti ini yang kita dapati. Ketika berbicara tentang konsep iman, kita bawakan kalamnya Syekh Fauzan, kalamnya ulama-ulama dakwah yang dihadirkan malah ya kitab-kitabnya ya siapa? Abdul Aziz Ar-Rayis misalkan. Yang memang betul-betul mereka menyimpang dalam masalah iman. Dihadirkan kitab-kitabnya Ibrahim Ruhaili yang memang betul-betul ya, bahkan ketika dia mulai doktoral S3-nya, dibilang oleh rektornya, dibilang oleh pengujinya, "Anta tidak paham tentang masalah udzur bil jahl." Suruh bahas lagi. Tapi kenapa ini yang dipakai? Tadi karena ujian dari Allah. Ketika kitab-kitabnya para ulama Rabbani dibuang, ya ditaruh di belakang punggung-punggung mereka, akhirnya Allah uji dengan kitab-kitab yang rusak dalam memahami konsep iman dan tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan dianggap sepele, ini perkara-perkara jahiliyah yang terkadang banyak menimpa kita. Apapun itu, dari sektor apapun. Ya, dia sibuk dengan dunia, akhirnya Allah apa? Uji dia, ya tidak ngerti agamanya. Karena terlalu sibuk dengan apa? Dunianya, sibuk dengan perdagangannya. Ya, sebetulnya bukan karena dia tidak punya waktu, sebetulnya prioritas. Ya, sesibuk apapun dia, tapi kalau dia punya prioritas, maka dia akan sempatkan waktu untuk belajar. Ya, Allah kasih kita 24 jam, banyak itu waktu. Ya, dan sholat 5 waktu, waktunya 5, itu pun berjauhan-jauhan, kecuali maghrib dan apa? Isya. Kalau dibilang capek, semua capek. Ya, bahkan nganggur aja capek. Tapi bagaimana dia punya prioritas atau tidak? Ya, dia punya target atau tidak? Ya, apakah dia punya target dalam 1 tahun saya harus bisa mengaji misalkan? Dalam 1 tahun saya harus bisa baca kitab. Dalam 1 tahun saya harus ngerti konsep iman. Ketika dia punya prioritas, maka dia akan bergerak. Tapi kalau orang nggak punya cita-cita, tidak punya harapan, tidak punya semangat, ya sudah. Allah akan palingkan dia, Allah akan uji dia dengan perkara-perkara apa? Batin. Nasallallahu ya. Wassalam. Mufhum. Ya, ini masail jahiliyah yang keberapa? 16. Sekali lagi pahami konsepnya. Ketika dia berpaling dari al-haq, maka akan diuji kepada apa? Perkara yang batil. Ya, ketika dia tidak mau membaca Al-Qur'an, ya Allah akan uji dia dengan bacaan-bacaan yang lainnya yang mungkin itu tidak akan berguna untuk dia. Nasallallahu alaihi wasallam. Qani fillah rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah as-sabi'atu asyrata, yang ke-17. Nisbatu batilihim ilal anbiya'i, menisbatkan kebatilan mereka kepada para nabi. Jadi mereka di atas kekufuran, mereka di atas kebatilan. Mafhum? Tidak mau disalahkan. Akhirnya mereka mengatakan apa yang saya berada di atasnya, ya inilah yang juga para nabi di atasnya. Ini pun apa? Menisbatkan, menyandarkan satu kekufuran, ya kejelekan, kesyirikan dan seterusnya kepada para nabi, kepada orang saleh dan seterusnya, termasuk karakternya atau perangai orang-orang apa? Jahiliyah. Perangainya orang-orang apa? Jahiliyah. Jadi menisbatkan itu menyandarkan, ya kebatilan mereka kepada para anbiya. Contohnya Kaqauli ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ma kafara Sulaimanu, tidaklah Sulaiman itu kufur. Ini ayat sebagai pembelaan dari Allah untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang Nabi Sulaiman dibilang oleh orang-orang ahlul kitab, ya yang mengerjakan sihir, ya dia mengatakan sihir ini ya ajaran nabinya siapa? Nabi Sulaiman. Apa dalilnya mereka itu? Jin, apalagi binatang, semuanya tunduk di bawah kekuasaan Nabi siapa?
Sulaiman alaihissalam. Menurut mereka kalau bukan sihir apa lagi? Ya, sampai Nabi Sulaiman bisa memerintahkan jin, ifrit aja dia main. Diperintah, takut. Burung-burung, hewan-hewan. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan bahasa mereka. Menurut mereka kalau bukan sihir apa lagi? Makanya saya belajar apa kata dia? Sihir. Kemudian dibilang kufur, dibilang tidak boleh, haram, malah bilang apa? Itu kan ajaran Nabi Sulaiman. Maka dibela, ditolong, disanggah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma kafara Sulaimanu. Tidaklah Sulaiman itu orang yang apa? Kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena belajar sihir itu kafir. Ya, kenapa? Karena dia harus menyerahkan satu ibadah saja kepada selain Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Jin ini mau apa? Bantu. Sedangkan Nabi Sulaiman yang memang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah diberikan lagi setelahnya beliau. Ini khas untuk siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Tidak ada Nabi Sulaiman belajar dan seterusnya dari ilmu-ilmu sihir, tidak. Itu semua murni fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa menyuruh siapa? Jin untuk menyelam kemana? Dasar lautan. Diambil itu apa? Mutiara-mutiara atau ya batu-batu indah yang ada di mana? Dasar lautan. Bisa membangun istana begitu megah yang lantainya saja terbuat dari apa? Kaca, sehingga orang yang berjalan di atasnya dikira itu adalah apa? Kolam. Enggak tahunya apa? Kaca. Sebagaimana Bilqis atau ratu itu datang kemudian menyingkapkan namanya kainnya, dikira itu kolam, nggak taunya apa? Ya, kaca. Dan dia ya sadar ternyata kekuasaan dia itu masih kecil ketimbang kekuasaan Nabi siapa? Sulaiman alaihissalam. Ya, kerajaannya begitu besar. Ya, hewan tunduk kepada beliau, jin tunduk kepada beliau, angin juga tunduk kepada beliau alaihissalam. Diklaim ya Nabi Sulaiman belajar apa nih? Sihir. Akhirnya saya juga, kata orang-orang Yahud, kata orang-orang Nasara Ahlul Kitab. Ya, kemudian ketika ditegur, dia bilang apa? Ini kan ajaran Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Maka dibela ya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma kafara Sulaiman. Ini sekali lagi karakternya orang-orang jahiliyah. Ya, menisbatkan apa yang ada pada diri mereka kepada orang-orang saleh, kepada para anbiya dan seterusnya. Itu juga contoh yang kedua, wa qaulihi ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya. Tidaklah Ibrahim itu seorang Yahudi dan tidak pula seorang Nasrani. Ya, ini juga pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika didakwakan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara untuk masuk apa? Islam, mengatakan kami Yahudi itu agamanya siapa? Ibrahim. Kami kenapa Nasrani? Ini agamanya siapa? Ibrahim. Padahal itu batil, tapi dia nisbatkan kepada siapa? Orang saleh, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah sanggah, Allah bantah, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya. Tidaklah Ibrahim itu seorang Yahudi, tidak pula seorang apa? Nasrani. Lanjutan ayatnya apa? Walakin kana hanifan muslima. Akan tetapi Nabi Ibrahim itu orang yang hanif, yang bertauhid, yang muslim, berserah diri hanya kepada Allah. Wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah ya Ibrahim itu termasuk orang-orang musyrik. Ini menunjukkan Yahudi dan Nasara melakukan kesyirikan. Ya, kenapa? Tadi kan dia mengklaim saya ini ya begini karena ikut Nabi siapa? Ibrahim itu Yahudi, Ibrahim itu apa? Nasrani. Klaimnya dia itu tidak sesuai dengan waqi', dengan sejarah. Kalau kita lihat duluan mana antara Ibrahim, Musa dengan Isa? Ibrahim. Ya, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi apa? Isa. Gak mungkin orang yang duluan, mafhum? Ya, terus yang belakangan mengklaim bahwasanya itu kan baru Yahudi. Begitu juga Nasara itu kan baru di masanya Nabi Isa. Yahudi baru di masa Nabi Musa baru muncul. Kenapa baru muncul kemudian diklaim kepada orang yang telah terdahulu? Ini kan tidak sesuai dengan apa? Realita.
Ini bentuk kebodohan mereka, bentuk kecongkakan mereka ketika diperingati tentang kebatilan mereka, malah apa? Mencari dekengan atau dekengan. Ya, mencari backingan supaya membenarkan mazhab mereka bahwasanya ya ini itu agamanya ini adalah ajaran ini. Padahal Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan. Sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami ya maksud dari apa? Yang problem ke berapa? 17. Problem yang berapa? 17. Ana ulangi, baca lagi. Nisbatu batilihim ilal anbiya'i. Penisbatan batilnya mereka, kekufurannya mereka, kesyirikannya mereka, atau mazhab jeleknya mereka kepada siapa? Para anbiya. Padahal para anbiya berlepas diri dari apa yang mereka nisbatkan kepada diri anbiya tadi. Dan ini banyak contoh kasusnya. Ya, ketika kita katakan ya kalian berada di atas kebatilan, kalian berada di atas ya kebid'ahan, malah berkata ini kan dakwanya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ya, ini kan dakwahnya ulama-ulama dakwah, ulama-ulama islahiyah yang mereka memperbaiki. Mafhum? Padahal kalau mau dikaji lebih dalam, dikaji lebih sistematis, dikaji lagi dari awal kitab-kitabnya mereka atau para ulama dakwah, ya apa yang mereka klaim itu dusta. Apa yang mereka klaim itu hanya sepihak saja. Ya, sama orang-orang Murji'ah kalau ditanya kebatilan mereka, ini kan juga saya ikuti dakwahnya Syekh Muhammad ibn Wahhab yang tidak mengkafirkan orang-orang yang menyembah kuburan Badawi, kata dia. Yang tidak mengkafirkan orang-orang yang menyembah fulan yang ada di Baghdad dan seterusnya. Ya, orang ini hanya mengambil sepotong ucapan dari siapa? Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Padahal yang dimaukan di sana, ya kalau dia mau kaji dari awal kitab sampai akhir, ya bukan hanya 1-2 kitab, tapi semua kitabnya siapa? Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, maka dia akan ngerti bahwasanya kekufuran itu ada 2 model. Ya, ada kufur zahir dan kufur apa? Batin. Kufur zahir sekedar dia melakukan syirik besar, seperti menyembelih untuk jin, menyembelih untuk Nyi Roro Kidul dan seterusnya. Ya, minta kepada mayit. Maka dalam bab penamaan kita namakan sesuai dengan perbuatannya, karena kita lihat kekufuran yang zahir pada orang tersebut. Kita katakan dia musyrik, kafir, keluar dari din Islam. Ya. Tapi untuk menghukumnya, ya mafhum, tidak bisa langsung kita cap kafir, yaitu kafir batin, itu yang kedua. Setelah kita dudukkan dia, kita interogasi dia di sidang dia di mahkamah syariah, ketika ketahuan memang belangnya orang ini kufur sampai ke batinnya, maka dikafirkan zahir dan batin yang berefek pada eksekusi. Itu kalau dia mau baca kitab-kitabnya ya para ulama-ulama dakwah dari awal sampai akhir. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi nisbatnya mereka, kebatilan mereka kepada Syekh Muhammad ibn Wahhab itu kadzib, dusta. Ya, itu hanya klaim tanpa bukti. Mafhum, sesuai dengan apa? Hawa nafsunya. Bisa dipahami ya? Ini pun karakter orang-orang jahiliyah yang menggerogoti, yang terkena atau menjangkiti orang-orang di masa ini. Menisbatkan kebatilan mereka kepada para ulama, yang para ulama berlepas diri. Padahal kalau dia mau lihat kalamnya ulama, ya sekelas Syekh Muhammad itu banyak kali beliau mengkafirkan orang-orang yang melakukan syirik besar. Kenapa ini dibuang? Sedangkan diambil kalimat-kalimat yang mutasyabih. Ketika ditanya lagi, ya bagaimana uzur bil jahal, dia mengatakan itu adalah perkara istihadiyah. Ya, mana dalilnya nih? Ucapan dari Syekh Utsaimin, kata dia. Di dalam syarah Kasyfus Syubhat bahwasanya uzur bil jahal itu masalah istihadiyah sebagaimana masalah-masalah fikih yang lainnya, kata dia. Mafhum? Padahal saya di situ sedang berbicara, sedang membawakan kalamnya Syekh Muhammad bin Wahhab yang panjang tentang memerangi orang-orang mafhum yang melakukan kesyirikan. Apakah langsung diperangi atau tidak? Mafhum? Karena memerangi itu babnya bukan bab penamaan, tapi sudah melakukan hukuman apa? Dunia. Maka di sana boleh ada istihad. Ya, kita perangi atau tidak?
Apakah sudah kita samperin atau belum? Itu konteks pembicaranya. Tapi dia globalkan semuanya, seakan-akan dalam bab penamaan juga istihad, bab hukuman juga istihad, dipukul rata semuanya. Akhirnya menyebarkan pemikiran rusak bahwasanya dalam bab penamaan aja itu istihad ya akhi. Terserah antum bilang dia kafir, kalau anda belum, anda nggak katakan dia kafir. Ini masalah istihadiyah. Nih dalilnya dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Ini dusta. Ya, tidak melihat kalam secara global. Ya, tidak melihat kalam secara utuh. Ya, bagaimana beliau membawakan dari awal sampai akhirnya. Hanya diambil penggalan saja kalimat-kalimat mutasyabih yang mendukung ya, kegiatan mereka atau pemikiran mereka. Ini pun sekali lagi termasuk karakter-karakter jahiliyah. Menisbatkan kebatilan mereka kepada para ulama yang mereka berlepas diri dari apa yang mereka nisbatkan. Ini banyak kasusnya. Ya, yang ramai lagi. Ya, ini Syekh Fauzan loh tidak mengkafirkan, memberikan uzur bil jahal. Ya, banyak. Ya, padahal kalamnya Syekh itu banyak sekali yang mentakyin boleh seorang mengatakan yang melakukan syirik besar ditakyin hukumnya musyrik kafir. Ya, berapa banyak kita baca fatwanya beliau. Ya, bukan hanya 1, 2, 3, bahkan puluhan. Kenapa ini tidak dibaca? Ya, sedangkan ada fatwa satu yang bilang kata Syekh diberikan uzur, padahal beliau di situ kalau dia mau lanjutkan videonya, ya beliau sedang berbicara masalah ahkam dunia, yaitu eksekusi. Bisa jadi dia dapat uzur karena kebodohannya, jangan dihukum. Tapi dia dididik dia, dimintai tobat dia. Ya, sekian hari, boleh 3 hari, boleh 7 hari, itu tergantung istihadnya hakim. Hakim memandang berapa hari, terserah hakim. Ya, dilihat dia perkembangannya. Kalau memang masih ngeyel dan seterusnya, bisa dijatuhkan hukuman mati buat dia. Yang menjalankan bukan individu, tapi mahkamah syariah di pengadilan. Saya sedang bicara masalah itu. Kenapa sekarang dia merembet ke masalah-masalah bab penamaan? Yang itu fatwanya banyak sekali, bukan 1, 2, puluhan. Ya, sebagaimana yang kita baca dalam masalah tanya jawab tentang iman dan kufur. Kemudian menisbatkan ini adalah mazhabnya Syekh Fauzan. Ya, tapi giliran dikasih pendapat yang lain atau fatwa yang lain, dia bilang ini ijtihadiyah. Syekh Fauzan bilang A kadang, bilang B kadang. Yang bodoh tuh ente, nggak tahu masalah, nggak tahu penempatan fatwa di mana harus diletakkan. Kemudian dipukul rata, ya kemudian lagi menisbatkan itu adalah mazhabnya Syekh Fauzan. Ini jahiliyah, menisbatkan kebatilan mereka kepada para ulama. Ya memang sekarang nggak ada anbiya, tertutup dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi sekarang contoh kasusnya sama. Ketika menisbatkan kebatilan mereka kepada para ulama, mengatakan ini mazhabnya Syekhul Islam, ini mazhabnya salaf. Tapi kalau dikaji lagi, ternyata dusta pengakuan mereka. Mereka mengatakan iman itu ya cukup dengan tasdik, ini mazhabnya salaf, kata dia. Siapa salaf kalian yang mengatakan bahwasanya iman itu cukup tasdik? Padahal Imam Syafi'i rahimahullah telah menukil ijma' sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Iman itu harus 3 terkumpul poinnya, terkumpul unsurnya. Hilang salah satu tidak jadi iman dia. Salaf yang mana yang kalian maksud? Ya, dusta kalian menisbatkan itu kepada salaf. Ya, kalian mengatakan salaf telah silang pendapat tentang orang yang meninggalkan salat, kafir atau tidak. Dusta mereka. Salaf telah ijma', dinukil ijma' oleh Abdullah bin Syaqiq. Tidaklah kami dapati ya di masanya para sahabat yang meninggalkan amalan kufur kecuali salat. Ditambah lagi hadis-hadis Nabi SAW, tambah lagi dari Al-Quran dan seterusnya. Kemudian mereka menisbatkan yang meninggalkan salat tidak kafir, mengatakan ini mazhabnya salaf. Dusta. Ya, ini sekali lagi perangainya orang-orang jahiliyah, menisbatkan sesuatu yang batil kepada siapa? Kepada anbiya, kepada orang-orang saleh, kepada para ulama yang mereka berlepas diri dari kebatilan tersebut. Ya, ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Ya, begitulah kita memang hidup di masa al-haq dianggap batil, batil dianggap al-haq, syirik dianggap tauhid, tauhid dianggap syirik. Ya,
Orang berilmu dianggap bodoh, orang bodoh dianggap apa? Berilmu. Ya, ditambah lagi kadang dia bodoh tapi merasa pintar. Ya, merasa dianya benar. Ini namanya jahil berpangkat namanya, murakkab. Berfatwa, berbicara, mengajarkan salah, terus mengklaim apa yang dia sampaikan itu benar, bukan salah. Salahnya dua sudah. Apa yang disampaikan salah yang pertama, terus dia nggak sadar kalau dirinya adalah salah. Ini namanya apa? Ya, bodoh pangkat dua namanya. Yang disebut oleh para ulama usul jahil murakkab. Jahil berpangkat. Mufhum? Ya, jadi kalau mau fair gitu, mau adil, ayo baca kitab-kitabnya generasi salaf. Baca kitab-kitab yang sudah ditakdim oleh para masyayikh, ya, para ulama rabbani. Bukan kita taklid kepada mereka, tidak. Ya, karena mereka juga manusia, tidak maksum. Tapi kita memuliakan karena mereka memang membawakan bukti-bukti, ya, dalil-dalil Al-Quran, hadis dan ijma'. Bukan berarti kita mengajak manusia untuk taklid kepada Syekh Fauzan, kepada Syekh bin Baz, tidak. Tapi karena memang mereka membawa bukti-bukti yang jelas akan dinul Islam, ya, membawakan bukti-bukti yang jelas tentang penyimpangan dan seterusnya. Maka kita hormati itu. Ta'zim kita kepada ilmu salah satunya memuliakan siapa? Mereka para ulama. Betul-betul ulama rabbani, ulama dunia, bukan ulama-ulama komunitas. Ya, dia bawa ulamanya, nggak taunya nggak terima yang ini, karena dia bukan siapa? Bukan saya. Gitu. Yang ini juga bawain saya, kata dia ini kan bukan saya. Ya, tapi siapa yang berani mengklaim misalkan Syekh Fauzan itu adalah Syekh saya? Nggak ada. Ya, semua komunitas pasti ngakuin. Ya, beliau adalah rujukan dunia, rujukan umat. Ya, Syekh bin Baz misalkan, nggak ada yang mengklaim dari kelompok A, kelompok B itu ulama saya. Itu Syekh saya, bukan Syekh kalian. Tapi ada memang yang model-modelnya jadi gaco, atau gaco. Diangkat. Kalau Syekh fulan, Syekh saya. Ya, identik sudah dengan dia kelompoknya. Ya, yang ini enggak terima karena dia juga punya apa? Punya gaco. Mafhum. Ini namanya ta'assub. Namanya apa? Ta'assub, yang mengajak manusia untuk fanatik kepada orang-orang yang mereka bukan hujjah. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Itulah pentingnya kita mempelajari apa? Ya, masail-masail jahiliyah supaya kita jangan terjatuh ke dalamnya. Ya, misalkan ada orang, ya padahal dia tahu dia batil, tapi ketika ditegur, dia bilang, "Ini kan qaulnya Imam Malik, ini kan qaulnya Imam Syafi'i," dan seterusnya. Dicari-cari pembenaran. Ya, kalau mau cari pembenaran pasti ketemu semuanya. Pasti. Ya. Tapi hati-hati, barang siapa yang mencari rukhas, ya keringanan dari para ulama, tazandak, maka dia akan zindik. Ya, kalau pendapat ini saya harus pilih yang inilah, gampang. Ya, hatta mendatangi wanita dari duburnya itu ada ulamanya. Jadi kalau dia cari-cari, tazandak dia akhirnya. Ya, yang menghalalkan A, B dan C, menghalalkan musik, pasti ada aja. Tapi bukan begitu konsep beragama. Ya, tapi bagaimana kita lihat dalil yang mereka bawa sahih atau tidak, tanpa menjatuhkan kehormatan mereka, ulama-ulama yang begitu besar jasanya untuk Islam. Hanya saja mereka keliru. Ya, selama mereka berada di atas akidah yang sahih. Ya, berbeda kalau orang-orang yang memang akidahnya sudah rusak dari awal. Ya, wala karamah, tidak ada kemuliaan untuk mereka. Nah, Imam Malik terkadang terjatuh dalam kesalahan. Ya. Abu Hanifah, ya Imam Ahmad, Syafi'i pasti ada aja. Tapi mereka berada di atas apa? Akidah yang sahih. Tidak bisa disamakan dengan ulama saya ini juga manusia salah. Tapi kalau kita lihat akidahnya rusak. Ya, akidahnya Jahmi, akidahnya Asy'ari. Walaupun kadang berbalut dengan Salafiyah, tapi kalau dikorek lebih dalam ternyata berbau apa? Asy'ari dan Jahmi. Ya, maka tidak ada karamah untuk mereka. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah ya lindungi kita dari segala macam penyimpangan. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, dua masail jahiliyah. Yang pertama apa tadi? Mengganti apa yang baik dengan apa? Buruk. Ya,
Maka Allah akan uji dia. Jikalau dia berpaling dari al-haq, Allah uji dia dengan kebatilan. Kemudian yang ke-17, menisbatkan kebatilan kepada anbiya, kepada orang saleh, kepada para ulama yang mereka berlepas diri dari apa yang mereka tuduhkan, dari apa yang mereka nisbahkan. Hati-hati ya, jangan sampai kita terjerumus dalam masail jahiliyah ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Fadhal, jika ada yang mau ditanyakan silakan. Ada yang mau tanyakan? Ini anak muda nih ya. Jangan antum ganti satu yang baik ini menjadi yang buruk. Khawatir nanti Allah makar. Ya, karena Allah akan membalas makar orang-orang yang membuat makar. Ini termasuk makar. Dia berada di atas al-haq, kemudian dia curi-curi, yang berkhianat, mafhum, ada kebencian. Ya, bisa jadi Allah akan iqab, Allah akan azab dengan perkara-perkara batil. Hati-hati ya dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Fadhal, ada yang mau ditanyakan? Sekali lagi, kitab ini layak untuk kita baca gitu, untuk kita kaji. Karena jarang orang yang mengaku salafiyah tapi jarang membaca kitab-kitab apa? Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ya bisa jadi apa? Karena memang ya beda mazhab gitu. Ya, mereka hanya mengambil popularitasnya saja. Karena dakwanya Syekh Muhammad itu menyebar luas, begitu dahsyatnya, begitu barokahnya. Akhirnya orang berbondong-bondong untuk mengambil nama. Saya ikut dakwahnya Wahabin, saya ikut dakwahnya Syekh Muhammad. Tapi kalau dilihat lebih dalam lagi, ternyata itu cuma apa? Penisbatan semata. Ya, kitab-kitabnya tidak pernah dipelajari, tidak pernah dibaca. Ya, bahkan Durrul Saniyah itu dibeli juga, tapi ditaruh disimpan tempat yang jauh. Sampai dia bilang, ya tidak berguna membaca kitab ini, tidak bisa mengambil manfaat sedikit pun orang yang membaca kitab ini. Ya. Disisihkan itu, seakan-akan ini kitab yang berbahaya ini. Dia apa yang namanya? Kepala itu kitab akidah, ditaruh di luar akidah. Ya, dilarang dibaca kitabnya. Ya, tidaklah yang membacanya kecuali akan begini dan begitu dan seterusnya. Padahal ngakunya dakwah apa? Ngikuti dakwahnya apa? Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Ya, juga terang-terangan saja Anda bilang ya, supaya antum ngerti. Ya, kadang yang mereka nisbatkan kepada Syekh Rabi misalkan, kepada Syekh Albani, antum cari ada enggak kitabnya mereka, karangan mereka mensyarah kitabnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab? Ada syarah-syarahnya dari Syekh Albani? Dari Syekh Rabi? Kenapa enggak ada? Karena memang dari awal sudah beda mazhab. Ya, sudah beda haluan. Ya, ngapain udah beda haluan kita ambil kitabnya kita pelajari? Kan secara fitrah begitu. Ya, sehingga tidak didapati dari ya syarah-syarahnya, karena akan bertolak belakang. Ya, Syekh Muhammad rahimahullah mengkafirkan orang-orang yang melakukan syirik besar, ya, sedangkan Syekh Rabi, Syekh Albani tidak mengkafirkan. Maka tidak cocok untuk mensyarahnya. Ini wakil yang terjadi. Senang atau tidak senang, sadar atau tidak sadar, itulah wakilnya, itulah realitanya. Ya, hanya saja kita terbuai dengan kungkungan komunitas bahwasanya syekh ya yang kita harus hormati, kita ambil semua akwalnya adalah Syekh Rabi' misalkan, adalah Syekh Albani. Padahal dia nggak tahu di balik hal tersebut ada luar biasa dalam penyimpangan masalah iman. Ya, hanya saja apa tadi? Terkurung seperti katak di dalam apa? Tempurung. Ya, di framing, enggak usah baca kitab-kitabnya Syekh Fauzan. Ya, apakah kita selama ngaji pernah baca silsilah Rasail? Ayo. Sitta mawadhi minas sirah. 6 pelajaran dari perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sirahnya. Makna tagut, makna la ilaha illallah. Apakah pernah kita kaji? Ya, dengan sarannya Syekh Fauzan. Ya. Apalagi usul sittah dan yang lainnya.
Jarang sekali sudah akhir-akhir ini kitab tersebut dikaji. Bahkan zaman ana dulu mondok dari tahun 2007, ya tidak ada tuh ustadz-ustadz yang buka silsilah Rasail. Nggak ada. Ya, karena memang sudah dari awal beda. Cuma saja memang tidak dinampakkan. Ya, baru akhir para ulama speak berbicara akan bahayanya kelompok-kelompok murji'ah yang mereka mengusung ya akidah tidak kafirnya orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menurut mereka iman itu cukup di dalam apa? Hati. Selesai sudah. Mau sujud di kuburan, mau tawaf di kuburan enggak masalah. Mau nyembelih untuk Nyi Roro Kidul kek, mau nyembelih untuk siapa kek, enggak masalah. Muslim. Ya. Kalau antum melihat perkembangan politik misalkan dulu di Suriah, yang dibolehkan masyayikh itu yang ngisi di Suriah ketika dipegang oleh siapa? Bashar Assad. Siapa? Gengnya Syekh Rabi'. Kenapa? Karena memang dialah yang mendukung ya demokrasi dan seterusnya, tidak masalah. Sampai hari ini pun di Indonesia seperti itu. Ya, ustadz-ustadz yang larinya ke sana pasti selalu membela demokrasi, bahwasanya negara ini sudah sesuai dengan syariat Islam. Ada sudut-sudut syar'i di dalamnya. Ya, ini yang dijaga, yang dirawat. Karena memang dia sebagai garda terdepan menyokong kekufuran. Nasallallahu alaihi wasallam. Panjang ceritanya, kalau kita mau kaji, kita mau kupas. Ya, semoga ini sepil-sepil sedikit supaya antum ngerti dakwah ini ya sedang tidak baik-baik saja gitu. Ya, harus belajar, harus kritis. Ya, bagaimana dia harus mempelajari imannya, mempelajari akidahnya, mempelajari tauhidnya supaya jangan terjatuh dalam kekufuran. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.